Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enjadika Dwi Safira, jurusan Manajemen Malam 1, akan mempresentasikan hasil proposal saya. Adapun judul yang saya ambil yaitu pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja pada kinerja karyawan di PT Sinar Bodi Cipta. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu kondisi fisik yang baik dapat mendukung seseorang menjalankan pekerjaan dengan baik pula. Demikian halnya dengan sisi psikologis seseorang. Keadaan psikologis dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Menjadi bagian penting ketika pikiran seseorang tidak terfokus pada masalah-masalah dalam lingkungan pekerjaannya. Salah satunya adalah stres kerja, sehingga kinerja seseorang tidak menurun. Apabila kondisi tersebut dapat tercapai, maka diharapkan produktivitas perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu, dengan melihat fenomena inilah, penulis merasa tertarik untuk meneliti pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Sinar Bodi Cipta. Fenomena stres kerja, kepuasan kerja terhadap kinerja ini menjadi penting untuk diteliti. Dikarenakan apabila karyawan mengalami stres kerja, maka bukan dirinya saja yang merasakan dampak yang ditimbulkan, melainkan lingkungan sekitarnya juga akan turut merasakan dampak tersebut. Sehingga, adapun judul penelitian yang penulis angkat adalah pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Bodi Cipta. Adapun rumusan masalah dari proposal ini yaitu pertama, apakah stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Bodi Cipta. Yang kedua, apakah kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Bodi Cipta. Yang ketiga, apakah stres kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Bodi Cipta. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Ketiga, mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, ada kegunaan penelitian. Manfaat penulis melakukan penelitian ini adalah dengan harapan agar penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, antara lain, yang pertama, kegunaan ilmiah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengaplikasian teoritis masalah sumber daya manusia dan pembuktian bahwa terdapat pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Bodi Cipta. Kegunaan praktis. Penelitian ini akan menambah wawasan dan kemampuan peneliti dalam menerapkan teori manajemen sumber daya manusia dalam praktik lapangan. Selain itu, akan memberikan pengalaman dan ilmu yang berharga bagi peneliti terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu masalah kompensasi dan komitmen karyawan. Selanjutnya, kajian teori stres kerja Kreitner dan Kiniki tahun 2005 mendefinisikan stres sebagai respon adaptif dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologis individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi atau peristiwa yang menempatkan tuntunan psikologis atau fisik khusus pada seseorang. Selanjutnya, menurut Lutens tahun 1998 mendefinisikan kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan dari seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal-hal yang dianggap penting. Selanjutnya, menurut Dessler G. tahun 2006 mendefinisikan kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selanjutnya, saya sebelumnya sudah membahas tentang penelitian terdahulu. Saya punya 5, yaitu dari yang pertama, Hartono, Jesse Stephen, dan Arif Partono Prasetyo dengan judul Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Telkom Wito Jakarta Utara. Jurnal yang kedua yaitu dari KS Wirya ND, Andiani NLWS Telagawati dengan judul Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT BPR Sedana Murni. Jurnal yang ketiga yaitu Nasya Dizi Nilamsar Nur, Kusdi Raharjo, Ika Ruhana
dengan judul Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada Karyawan PT Jasa Raharja Persero Cabang Jawa Timur di Surabaya. Jurnal yang ketiga dengan penulis Masud Hasan, Uraj Azmat, Samiullah Sarwar, Iftikhar Hussein Adili, Syed Hussein Mustafa Gilani dengan judul Impact of Job Satisfaction, Job Stress, and Motivation on Job Performance, a Case from Private Universities of Karachi. Jurnal yang kelima dari Nimade Anggreyani, I Gusti Bagus Honor Satria dengan judul Impact of Job Satisfaction, Employee Empowerment, and Job Stress Towards Organizational Commitment. Selanjutnya saya sudah menampilkan kerangka berpikir dari proposal saya dengan penjelasan stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan dan stres kerja karyawan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Secara garis besar, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi. Pada pelaksanaan survei, digunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok yang kemudian akan diolah dan dianalisa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada PT Sinar Bodi Cipta yang berjumlah 120 orang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel Slovene. Sampel yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebanyak 54 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data khusus responden atau data primer dan data umum atau data sekunder. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer yang digunakan yaitu kuesioner dengan memberikan sejumlah daftar pertanyaan dan pernyataan kepada responden yang terpilih untuk menjadi sampel. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda.